Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Bahwa satu minggu ini kita semua sudah diberkati Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu dalam segala perkara Tuhan turut bekerja memberikan kekuatan dan berikan kemenangan kepada kita. Haleluya, haleluya. Oh luar biasa Tuhan kita yang kita sembah, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh luar biasa Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang hebat, dalam segala perkara Engkau sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya. Dalam segala perkara ku berserah kepada Yesus, sebab Dia Allahku yang hidup. Dialah Alfa dan Omega, besar dan ajaib kuasa-Nya. Ya Allahku yang Maha Kuasa, pembelaan dan pemeliharaannya nyata, sebab aku percaya dalam segala perkara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala perkara ku berserah kepada Yesus, ku berserah kepada Yesus, sebab Dia Allahku yang hidup. Dialah Alfa dan Omega, besar dan ajaib. Haleluya, besar dan ajaib kuasa-Nya. Ya Allahku yang Maha Kuasa, pembelaan dan pemeliharaannya nyata, sebab aku percaya dalam segala jalanku. Dalam segala jalanku ku rasa Allahku turut bekerja, berkarya di hidupku melalui firman pengajaran. Sebab itu bukan selalu memandang korbannya yang selamatkanku. Maha Kuasa Allahku, oh Yesusku, mempelai priaku dalam segala jalanku. Dalam segala jalanku, amin, haleluya. Ku rasa Allahku turut bekerja, berkarya di hidupku melalui firman pengajaran. Sebab itu bukan selalu memandang korbannya yang selamatkanku. Maha Kuasa Allahku, oh Yesusku, mempelai priaku. Maha Kuasa, Maha Kuasa Allahku, oh Yesusku, mempelai priaku. Maha Kuasa, Maha Kuasa Allahku, oh Yesusku,
Salam Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta supaya kita untuk bangkit berdiri kepada hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan supaya kita bangkit berdiri dan kita akan mengambil Alkitab kita. Kita mengambil firman Tuhan dari Mazmur 84 mulai ayat 2 sampai 6. Saya minta kepada kita supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6 kita sama-sama. Berbahagialah manusia yang ketakutannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dialah yang perlu kita agungkan, kita tinggikan, kita muliakan. Biarlah segala bangsa memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku masyurkan keagungan-Mu. Ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku masyurkan keagungan-Mu. Ku beritakan kebesaran-Mu bagi segala suku, bagi segala bangsa. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami, Yesus. Haleluya. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami, Tuhanku. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau
kami tinggikan Engkau Bapa, lama-lama, lama-lama. Yesuslah Tuhan kami, Yesuslah Raja kami, Engkau layak ditinggikan, haleluya. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, haleluya Bapa, haleluya. Segala bangsa memuji-Mu Tuhan, segala bangsa memuliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Bapa, ya lama. Segala bangsa memuliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, haleluya, haleluya, haleluya Bapa, lama. Kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tenggelam dalam kasih-Mu. Haleluya Bapa, haleluya Bapa, lama. Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya Bapa, lama. Bapa ya lama. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah segala yang bernafas memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Bapa, haleluya, haleluya. Setiap lutut bertelut menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, setiap lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya Bapa, lama. Kemuliaan dan hormat bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya, 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 haleluya Bapa, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, haleluya, yang patut disembah, yang patut ditinggikan, yang patut dimuliakan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya, 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 haleluya Bapa, haleluya. Tuhanku dan Rajaku, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Engkau Tuhanku dan Rajaku, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanku, Rajaku, seluruh bumi menyembah-Mu. Kau yang mati dan telah bangkit, berikan kemenangan bagi kami. Tuhanku, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Seluruh bumi menyembah-Mu.
kemuliaan dan hormat bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya segala yang bernafas boleh memuliakan nama Tuhan. Segala suku dan kaum, segala bangsa meninggikan nama Yesus. Bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang sudah diberkati, kita katakan bersama-sama, amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita siap bersorak-sorai. Sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Haleluya. 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 Oh, semua bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. 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 Luar biasa Tuhan kita, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Bapak Ibu, sewaktu nanti haleluya dia bangkit, mari kita lambaikan tanda panji-panji kita Bapak Ibu. Warta boleh, sapu tangan boleh, kita lambaikan nanti waktu haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup. Kita lambaikan Bapak Ibu tanda panji-panji kemenangan, karena kita tahu orang percaya pasti menang. Haleluya. Kita ulangi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kita menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya.
dalam kanan kiri. Katakan, kita adalah orang pemenang. Haleluya. Kita adalah orang pemenang. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus yang baik. Bahwa kita adalah mempelai wanita Tuhan. Oh Bapak, haleluya, luar biasa. Mempelai Tuhan pasti menang. Mari kita ucapkan 3 kali Bapak Ibu. Mempelai Tuhan pasti menang 3 kali kita ucapkan. 1, 2 ya. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang. Sekali lagi. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba Amin. berkuasa, Amin. kita bersorak haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Oh luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh dahsyat Tuhan kita, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkeberangan. Mempelai Tuhan, haleluya. Mempelai Tuhan pasti menang. Amin, haleluya. Amin. Segala musuh oleh darah anak domba berkuasa,
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang sudah diberkati. Saya percaya mempelai Tuhan pasti menang. Tidak pakai insya Allah. Ya. Tetapi mempelai Tuhan pasti menang di dalam segala perkara. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kemenangan dari surga. Saya percaya mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Luar biasa Tuhan Allah kita. Ku yakin, oh Tuhan Yesus memberkati kita. Segala firman yang sudah firmankan kepada kita, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Tuhan berfirman, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menopang, dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kami pasti menang Tuhan. Kami percaya kami pasti menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kau menjaga, ku kuat, haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi ku yakin saat kau berfirman, haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman, haleluya, haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya persilakan kepada hambanya. Haleluya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat.
Salam. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan kita rasakan di tengah-tengah kita dipengaruhi oleh apapun. Tapi hanya satu pribadi yang mempengaruhi kita. Itulah Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Baik saudara, kita akan dengar firman hari ini. Judul firman atau tema firman, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, butuh Roh Kudus karena Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah kita Tritunggal. Kalau ada Roh Kudus dalam kita, pasti Yesus dan Bapa ada bersama dengan kita. Makanya peran Roh Kudus berarti kalau dikatakan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita berarti Yesus dan Bapa itu sudah pasti satu paket ada dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita. Jadi tema firman hari ini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita buka kitab Roma pasal 15 14 sampai 21. Kita baca secara responsorial, saya baca ayat genap, saudara-saudara sekalian baca ayat ganjil. Saya mulai. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirakum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Sama-sama. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin, puji Tuhan. Saudara, dari yang kita baca, kita perhatikan kembali ayat 16. Dikatakan di sana ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi
di dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Perhatikan, disucikan. Disucikan. Ayat 16 dikatakan yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka peran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama, menyucikan. Ada ayatnya. Yang disucikan oleh Roh Kudus. Saya katakan tadi, Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu. Enggak tiga, satu. Ya. Itulah Tuhan yang esa. Bagi peran Roh Kudus menyucikan. Saudara, yang kita tahu, darah Yesus menyucikan. Bahkan yang kita tahu, firman menyucikan. Tapi di sini juga dikatakan bahwa Roh Kudus menyucikan. Kenapa bisa Roh Kudus menyucikan? Karena satu. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Jadi enggak perlu bingung. Ya. Yang kita tahu selama ini, darah Yesus menyucikan kita. Saudara, kalau kita baca ayat, tolong dibaca Pak, 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 6. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, Ya, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus kekuatan oleh Roh Kudus. dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Terus ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya. Perhatikan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hebat enggak pekerja Roh Kudus? Menerima firman itu. Coba Yohanes 17 Pak. Yohanes 17 Iya, ayat 17. Yohanes 17. 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dikuduskan. Kita disucikan oleh kebenaran. Dikatakan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 6. Dikatakan ayat 6 adalah penurut kami. Itu berkata Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah hamba Allah. Penurut kami. Jadi yang menyampaikan firman di akhir zaman bukan malaikat, hamba Tuhan. Ya, enggak langsung malaikat menyampaikan firman kepada kita. Kepada saya pun enggak langsung malaikat. Tapi hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Maka jadilah penurut hamba Tuhan. Haleluya. Ya. Kita sudah memperingati kenaikan Yesus. Setelah 40 hari, Dia menampakkan bumi,
menampakkan dirinya di atas bumi. Setelah bangkit 40 hari dia menampakkan dirinya. Tapi setelah 40 hari dia naik. Lalu orang percaya, murid-murid Tuhan berkumpul selama 10 hari. Jadi mulai dari kebangkitan sampai kepada hari Pentakosta, itu hari Minggu depan. Itu hari ke-50. 40 hari setelah bangkit menampakkan diri. Setelah itu naik ke surga. 10 hari kemudian genap 50 hari. Maka hari Pentakosta memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara. Maka murid-murid Tuhan, orang-orang percaya berkumpul bersama-sama. Ada banyak, nggak perlu lagi tuh 2:10 malam. Maka banyak gereja tidak mengadakan 10 malam. Bukan hanya 10 malam. Selama kita hidup, biarlah kita penuh Roh Kudus, katakan amin. Bukan hanya 10 malam kita penuh Roh Kudus. Maka orang yang penuh Roh Kudus menjadi penurut hamba Tuhan, penurut kami dan penurut Tuhan. Pastikan yang disampaikan hamba Tuhan itu kalau firman, lakukan aja. Kecuali hamba Tuhan menyampaikan yang bukan firman, tidak tertulis dalam Alkitab, itu nggak perlu dilakukan. Hamba Tuhan di sini maksud penurut kami. Kami itu adalah hamba Tuhan yang benar-benar menyampaikan firman. Makanya gereja kita bawa Alkitab. Ya. Kita lihat Alkitab kita sesuai enggak yang disampaikan hamba Tuhan, ada tertulis enggak? Kalau tidak tertulis, Wahyu pasal 22 ayat 18. Demikian, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengurangi yang tertulis, menambah yang tertulis di Alkitab ini, tolak. Itu bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan, anak Tuhan harus hidup sesuai dengan firman yang tertulis. Haleluya. Hamba Tuhan, anak Tuhan harus menyampaikan sesuai dengan yang tertulis. Kalau yang disampaikan sesuai dengan tertulis, jangan hanya dengar, lakukan. Amin saudara, lakukan. Saya percaya 3 malam ini, udah 3 malam ada yang berturut-turut hadir. Ada yang 2 kali mungkin, ada yang hanya 1 kali. 7 malam lagi. Yang belum bergabung, mari kita bergabung nanti malam. Ada
7 malam. Ya. Baru 3 malam. Saudara, orang tidak mengenal Tuhan, dipikir kita ini nggak ada kerja. Dipikir kita semua pengangguran. Kita juga termasuk super sibuk. Banyak pekerjaan kita. Karena terlalu banyak pekerjaan. Dari ibadah. Karena terlalu capek. Kadang-kadang 12 jam satu hari. Capeklah, kelelahan. Jangan-jangan 12 jam. Istirahatnya dari pagi sampai sore. Tetap bikin di WA. Kelelahan. Ngeri. Udah gak ada kegiatan. Dari pagi sampai sore. Kelelahan. Kalau kerja 12 jam. Kerja 10 jam. Kerja 8 jam. Itu manusiawi. Secara manusia bisa diterima. Saudara. Tapi kalau nggak ada kerja juga kelelahan. Ini nggak bisa diterima akal manusia. Kalau seharian kerja dibilang kelelahan, bisa lah diterima akal kita. Saudara. Tapi Tuhan ini bukan hanya sebatas akal. Makanya kalau kita dari pagi sampai sore kerja, tetap kuat. Itulah namanya kekuatan ilahi. Haleluya. Terimalah kekuatan ilahi. Kalau saudara kerja pagi sampai sore, kelelahan, itulah manusia. Kalau saudara kerja dari pagi sampai sore, ada kekuatan, itu namanya kekuatan ilahi. Tuhan yang ilahi bersama-sama dengan kita. Sepanjang hari bekerja, ada Tuhan bersama kita. Makanya kuat. Kuat ya. Berapa jam kau kerja? 12 jam, 10 jam. Enggak capek. Mau kemana? Ibadah. Enggak capek. Ada kekuatan ilahi. Memang secara manusia capek. Tapi saya mengalami kekuatan ilahi. Karena kekuatan ilahi itulah saya tidak merasa capek. Maka jadilah kita penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi 7 malam lagi. Mulai malam sampai Sabtu malam terakhir. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau berbeda emosional, enggak emosi yang orang berkelahi ya. Semua berkelahi pasti emosi. Ya. Emosinya enggak bisa dikendalikan. Maka dari mulut yang diciptakan Tuhan keluar kata-kata yang mendukakan hati Tuhan. Bukan hanya mendukakan hati manusia, mendukakan pencipta. Kalau dibilang ya, karena emosi, anjing kau katanya. Ini berduka Tuhan. Tuhan yang mencipta berduka. Kau bilang anjing, ciptaanku itu. Napasmu juga aku yang beri. Makanya emosi dikendalikan. Haleluya. Emosi dikendalikan. Kalau ada Roh Kudus, ada kekuatan untuk mengendalikan emosi. Saudara, jadi kita tidak serupa dengan dunia. Kalau dunia, kalau emosi mengatakan anjing dan babi, itu biasa. Manusia di mana-mana mengatakan itu manusiawi. Tapi kita tidak keluar kata-kata itu karena kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara. Makanya berdoa ini pun perlu emosi juga.
Kalau nggak emosi, nggak kedengar suaranya. Sampai selesai. Nggak emosi itu. Seperti malaikat kelihatan. Haleluya. Berdoa perlu emosi. Emosi yang positif. Jangan emosi negatif. Emosi negatif tadi melukai hati Tuhan. Kalau emosi positif menyenangkan Tuhan, persembahkan tubuhmu. Ya. Biarlah tubuh kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Tubuh kita memuliakan Tuhan. Capek itu kalau tubuh memuliakan Tuhan. Kalau di kampung kami, untuk dimasuki roh jahat, itu ada mengeluarkan uang itu untuk dipenuhi roh jahat. Roh orang meninggal supaya masuk, itu keluar dana itu. Ya, undang semua makan. Makan dulu baru makuling tagading. Gitu saudara. Lalu mulailah dipukul ogung ini kan, toong katanya. Dengan tagading itu. Saudara, saya perhatikan untuk kecil. Mereka sekukan ini lompat. Sekuat-kuatnya melompat. Masuklah roh jahat. Lalu dia bilang, apa nih kesukaan mepung? Jimlet sabotol. Waktu dia hidup belum kenal jimlet. Tahu jimlet? Itu dari Parapat itu pabriknya. Warna kuning itu. Berarti yang dibikin-bikin, nggak masuk roh jahat itu. Karena kepingin dia minum jimlet. Tahu jimlet kan? Itu alkohol. Warna kuning. Saya masih ingat warnanya. Warna kuning. Saudara. Dimasuki. Masuklah roh nenek moyang. Itu bukan roh nenek moyang. Iblis yang datang. Menyamar seperti nenek moyang. Makanya kepenuhan Roh Kudus itu harus emosi. Emosi yang positif. Jangan udah 3 malam diam terus. Seperti mau berhenti bernapas. Kalau berhenti malas, kalau udah mau berhenti bernapas enggak ada suaranya. Mati dia. Ya. Emosi yang positif. Kalau emosi tubuh kita ini pak, itu emosi. Emosi yang negatif merugikan banyak orang. Emosi yang positif menguatkan banyak orang. Haleluya. Emosi yang positif. Saya tadi memuji Tuhan emosi, tapi emosi positif. Saudara, perlu emosi. Emosi suaranya kuat-kuat, enggak pernah berbisik-bisik. Mana ada berkelahi berbisik-bisik? Enggak dengar musuh kita kan? Harus kuat. Itu emosi negatif. Emosi yang positif menguatkan banyak orang, menenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Masih ada 7 malam lagi. Biarlah kita emosi yang positif. Saya 3 malam berteriak-teriak. Sampai saat ini enggak serak suara saya. Sekuat tenaga saya emosi yang positif. Ini supaya berkatnya melimpah kepada kita. Itu pasti menyenangkan Tuhan. Ya. Tubuh kita persembahkan emosi yang positif. Suara kita, kalau kita emosi yang positif memberikan suara kita, pasti tidak kena, tapi kuat. Saudara, emosi itu pasti suaranya kuat. Negatif atau positif. Kalau emosi pasti suaranya kuat. Haleluya.
pastikan 7 malam lagi kita memiliki emosi yang positif. Haleluya. Makanya Raja Daud, dia menari-nari tidak sekedar-sekedar dan menari. Dia sekuat tenaga menari. Sampai istri berkata, "Gila, kau seorang raja, masa kau menari seperti itu?" Sekuat tenaganya, dia menari untuk Tuhan. Amin. Sekuat tenaga, dia memuji Tuhan. Ini saudara. Maka ini firman. Ya. Mari kita memiliki emosi yang positif. Haleluya. Bartimeus, dia seorang buta. Dia emosi yang positif. Enggak berkata begini, bukan begitu. Ada yang dengar enggak suara saya? Enggak kan? Dia bilang, "Yesus, kasihanilah aku." Dia bukan berbisik, bukan berkata-kata hanya dalam hati, tapi dia berkata, "Yesus, kasihanilah aku." Dia berteriak. Itu namanya emosi positif. Luar biasa. Makanya apa dikatakan hamba Tuhan? Kalau itu sudah terus lakukan segera. Amin. Iya. Kita lihat lagi. Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hebat enggak Roh Kudus itu? Dibaharui. Dari yang lemah menjadi kuat. Dari yang bodoh menjadi pintar. Dari yang hina menjadi mulia. Dibaharui. Dari yang lemah menjadi kuat, yang sakit bisa disembuhkan. Maka saudara, jangan fokus kepada penyakit. Jangan fokus kepada keadaan. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Amin. Fokuslah kepada Tuhan. Karena dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus membaharui hidup kita. Saudara, karena pembaharuan Roh Kudus, tidak terasa kita menangis, hancur hati. Ini sedang Roh Kudus sedang bekerja. Kadang-kadang 1 tahun 365 hari tidak pernah hancur hatinya. Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya. Maka rahmat Tuhanlah dikatakan. Rahmat Tuhan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu rahmat. Sekala seminggu kita hancur hati. Kalau saudara bisa tiap minggu hancur hati, itu rahmat dari Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Itu karena bekerja Roh Kudus. Saudara, kita lihat hidup kita makin diubah. Karakter kita makin diubah. Suka memberi itu karakter. Ya. Apapun khotbah, kalau dia belum dibaharui Roh Kudus, itu nendang, nggak bisa masuk. Maka saya berdoa biar kita semua menerima rahmat Tuhan. Kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari Minggu kita harus makan enak. Haleluya. Makan enak kita hari Minggu. Jangan tiap hari makan enak.
sekali-sekali aja. Tapi hari Minggu ini kita makan enak. Haleluya. Tuhan menyediakan lewat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan menyediakan. Masalahnya sekarang siapa yang mau dipakai Tuhan? Ya. Kalau kita dibaharui, berubah hati kita. Tahun yang lalu nggak berbuat apa-apa. Bahkan jangan sampai kita datang. Memang kalau benar nggak ada, datang aja. Nggak ada kita bawa. Ongkos pun perjuangan. Ongkos ke gereja perjuangan. Nggak usah mikir bawa apa-apa. Nggak usah. Kalau memang Tuhan lihat kok keberadaan kita, kalau ada Tuhan, ini aku. Hari Minggu kami mau makan enak Tuhan. Pakailah aku untuk membawa yang terbaik. Memang gak ada. Kita rindu membawa yang terbaik untuk kita makan bersama di sini. Tapi gak ada. Lewat doamu ada yang lain akan dipakai Tuhan. Haleluya. Jadi itu berkorban juga. Berdoa Tuhan gak bisa ku bawa. Sasang tidak bisa ku bawa. Rendang gak bisa ku bawa. Babi kecak gak bisa ku bawa. Hanya doalah yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa itu. Doamu mendatangkan 2 kilo sasang nanti. Haleluya. Percaya itu. Dilihat air matamu. Memang enggak ada uang kita. Hanya pas-pasan ongkos. Tuhan menyediakan. Amin. Jadi enggak bawa, hanya itu yang dibawa. Lauknya bawalah. Haleluya. Nasi sudah ada yang menyediakan. Ada yang berkorban. Ya. Beras juga mahal loh. 10 kilo udah berapa? Udah hampir 150, mungkin 150. Ya. Kalau 10 kilo udah berapa? Tapi percayalah, apa yang bisa kita berilah. Haleluya. Maka biarlah dibaharui oleh Roh Kudus. Tahun yang lalu mungkin tidak bawa apa-apa, enggak berdoa. Tapi tahun ini juga enggak bawa apa-apa. Tapi setelah firman ini engkau berdoa hancur hati Tuhan. Engkau mengadakan, enggak bisa ku bawa apa-apa. Tapi doalah yang bisa ku persembahkan kepada Tuhan. Itu baru berkenan bagi Tuhan. Amin. Ini saudara. Jadi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kita benar-benar, hati kita, hidup kita siap dibaharui oleh Roh Kudus. Ya. Saudara. Maka karakter kita berubah. Karena dibaharui Roh Kudus. Ya. Izinkan Roh Kudus. Maka kita makin berkenan kepada Tuhan. Hidup kita makin menenangkan Tuhan. Saudara. Kita lihat Mika pasal 3. Mika pasal 3. Luar biasa. Ayat lah. Ayat 8. Mika 3 ayat 8. Mika 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Perhatikan baik. Tetapi aku ini, ya, penuh dengan kekuatan. Jadi kalau Roh Kudus bersama kita, diberi kekuatan. Penuh dengan kekuatan. Dengan roh Tuhan. Dengan keadilan dan keperkasaan. Untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya. Dan kepada Israel dosanya. Ada kuasa. Supaya mereka hidup benar. Supaya mereka jangan hidup dalam dosa. Itu kata kitab Mika. Saudara. Luar biasa ini. Diberi kekuatan, diberi keperkasaan. Ya. Supaya dikatakan
kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Itu hebatnya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus ayat 9. Ya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Ya. Saudara, dikatakan hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus pun dibengkokkan. Terus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Ayat 11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan Ya. para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya. Perhatikan dengan baik. Dikatakan para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Ini manusia yang punya kedudukan, ya, menerima suap, dan para imamnya itu orang yang melayani. Para imamnya memberikan pengajaran karena bayaran. Saudara, tahunnya jemaat, apakah hamba Tuhan itu mata duitan? Oh, pintar kali jemaat, ya kan? Oh, kalau di situ ahli, ini hamba Tuhan ini mata duitan. Tahu? Ahli, pada umumnya jemaat ahli itu, ini mata duitan. Ini hamba Tuhan itu mata duitan. Dikatakan memberikan pengajaran karena bayaran. Makanya hamba Tuhan, saya setelah tinggalkan pegawai berhenti dengan hormat, saya tidak pikir uang. Dari mana kira-kira perpuluhan siapa paling besar? Tidak pernah saya pikir. Nggak seperti itu. Ya udah mengalir aja. Ada sesaknya besar perpuluhan orang, saya nggak terkejut. Karena saya tidak mikir uang. Perpuluhan besar, perpuluhan kecil, nggak terkejut saya. Nggak terkejut. Karena pikiran saya tidak saya arahkan ke sana. Saudara, memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Ya. Seperti dia bernubuat. Kalau nubuatnya orang kaya, kau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pasti kau diangkat tinggi. Nah, gitu nubuatnya saudara. Tapi kalau orang miskin, hati-hati malapetaka, bahaya kau. Itu saudara. Karena nggak ada apa-apa dari sana. Orang kaya supaya tergerak hatinya, ya, maka dia angkat-angkat di tinggi-tinggi. Maka, ya kalau hamba Tuhan memuji-muji orang bahaya itu. Ya. Saya pernah ada kecewa melihat saya. Didengar dari khotbah saya nggak ada pujian, nggak ada pujian. Setimpal dengan pengorbanannya. Gak ada pujian saya. Memang tipe saya gak ada muji-muji orang. Ditinggalkan saya. Keluar dari sini. Karena udah biasa. Sebelumnya rupanya dia dipuji-puji gembalanya. Dipuji-puji. Tiba di sini gak saya puji. Korbannya lebih besar. Tidak saya puji. Keluar. Saudara, maka ibu bapak jangan cari pujian. Saudara berkorban supaya dipuji.
Apapun yang ibu bawa hari Minggu, jangan cari pujian dari saya. Terbatas. Tapi carilah pujian dari Tuhan. Haleluya. Inginkanlah pujian dari Tuhan. Ada jemaat memang suka dipuji. Supaya tahu yang lain bahwa dia terhebat di gereja itu. Sementara orang benar-benar hanya ingin dipuji Tuhan. Kalaupun gembala yang muji, janganlah saya dipuji-puji Pak. Biarlah Tuhan memuji saya. Itu. Tapi kalau nggak benar motivasinya, kalau dia lihat nggak ada pujian, nggak ada pujian kepada dia, sudah berkorban tidak dipuji, saya tinggi-tingginya keluar, saudara. Ya, menenung karena uang, nubuat yang bagus supaya memberi. Dia tahu uangnya banyak. Kalau nubuatku bagus, pastilah keluar uangnya. Itu udah salah, saudara. Ya, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Bayangkan ini. Tidak datang malapetaka katanya. Udah salah. Itu menurut dia, bukan menurut Tuhan. Saudara kekasih. Ya. Ayat 12. Ya, 12. Ayat 11, ayat 12. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang. Ya. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Ya. Dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ini resikonya. Bukan Tuhan yang berkata tidak malapetaka. Itu dirinya, manusianya. Ini akibatnya. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang. Karena bukan dari Tuhan, dari dirinya. Dan Yerusalem akan menjadi timbunan, puing. Dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Jadi hutan. Saudara. Kalau gereja ini, setahun aja kita datang ke gereja ini macam hutan halaman gereja ini. Setahun aja. Itu rumput tinggi-tinggi. Karena ada nih kita maka bersih. Kalau enggak ada manusia di gereja ini, bisa-bisa di tanpa hantu. Saudara. Tuhan hadir di gedung ini karena kita ada. Haleluya. Tuhan tidak hadir kalau kita enggak ada. Maka jangan berhalakan gedung gereja. Kitalah gereja itu. Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Itu saudara. Yang kedua saudara. Tadi yang pertama, Roh Kudus menyucikan. Itu peran Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memberi kuasa. Ayat 19 Pak. Roma pasal 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ayat 15. Ayat udah tadi 19. 19. Ayat 19 Pak. Sekali lagi. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Ya. Terus Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. iya. Saudara dikatakan di sana, perhatikan dengan baik. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, kita tahu
Rasul Paulus sebelum jadi rasul, dia adalah senjata kelaliman. Tapi setelah dia menjadi rasul, dia senjata kebenaran. Sebagai senjata kelaliman, dia menganiaya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu kerja dia, senjata kelaliman. Pastikan siang hari ini kita senjata kebenaran. Kita menjadi alat sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Senjata kelaliman alatnya setan. Ya. Senjata kebenaran alatnya Tuhan. Senjata kelaliman punya kekuatan, dia keliling. Mana yang bisa dianiaya anak Tuhan, hamba Tuhan? Kerjanya menganiaya. Tapi setelah dipanggil Tuhan menjadi rasul, dia keliling dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Itulah jauhnya, ya. Yerusalem. Kalau kita lihat di peta, ya di peta kalau kita lihat, itu Yerusalem ibarat di utara, Illyricum itu di selatan, itulah jauhnya. Tapi dia bisa kuat mengelilingi dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Ada kekuatan, ada kuasa. Haleluya. Makanya saya percaya karena kuasa Tuhan 10 malam kita diberi Tuhan kemampuan untuk berdoa bersungguh-sungguh. Haleluya. Tinggal 7 malam lagi diberi kuasa, diberi kekuatan. Saudara, walaupun berteriak suara kita enggak serak. Itu kuasa, itu kekuatan dari Tuhan. Zaman dulu memang begitu. Ya. Pokoknya itu semua 10 malam. Hari ketiga, hari keempat, sudah macam suara angsa. Kemana Naboro? Kemana? Sudah seperti suara angsa. Kita kan diberi hikmat. Ya. Diberi hikmat, kuat tapi enggak serak. Itulah keahlian dari Tuhan. Mengatur suara diberi oleh Tuhan kepada, diberi ahli, diberi keahlian, bisa kita atur suara. Yang paling aneh, enggak keluar suara serak, berarti karena sakit, ya kan? Enggak keluar suaranya tapi serak, itu sakit itu. Kalau berteriak serak, itu manusiawi. Kalau berteriak tidak serak, itu ilahi. Mana yang kita terima? Ilahi atau manusiawi? Kita rindu yang ilahi. Haleluya. Ini saudara. Saya juga heran melihat diri saya. Kalau khotbah 1 jam pun makin kuat kalau khotbah ya. Nggak perlu ada kursi. Nah, itu karena kasih karunia. Tadi agak lama duduk saya. Nah itulah. Nggak tahan, udah duduk dulu, baru berdiri lagi. Kan berjuang, hidup ini harus berjuang. Haleluya. Kalau saya menurut daging saya dari awal sampai selesai pujian, maunya duduk, tapi saya berjuang. Kalau saya berjuang, pasti ada orang yang dikuatkan. Bapak itu aja orang pelanam, masa saya umur 30 saya duduk? Maunya ada seperti ini, kadang-kadang gak tahu malu. Saudara, ada yang 78 tahun dia berdiri kuat. Tuhan tolong saya. Saya jadi malu. Yang 78 tahun bisa kuat, saya kok kurang ya. Berjuang juga saudara. Enggak terus saya duduk, berdiri. Enggak kuat, duduk, berdiri. Ada usaha. Amin.
ada usaha. Jangan dulu terus sampai pulang. Ada perjuangan. Saudara, saya melihat kalau lebih tua dari saya tadi agak malu melihat diri saya. Kok lebih sehat, dia lebih kuat, dia 80 tahun, 78 tahun. Lebih kuat. Saudara. Saudara yang kekasih. Makanya hebatnya kuasa Tuhan kepada Rasul Paulus. Dia berjalan dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Dia keliling. Dia terima kuasa dari Tuhan. Dia terima kekuatan dari Tuhan. Saudara. Dan dia cari orang-orang belum pernah mendengar firman. Artinya si Sobabegu dia cari si Pelebegu. Dia cari penyembah setan. Manusia penyembah setan. Dia beritakan Injil ke sana. So mereka jangan menyembah iblis, jangan menyembah hantu, tapi menyembah Tuhan. Dia beritakan firman ke sana. Itulah bebannya Rasul Paulus. Kita lihat Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. 26. Yesaya 46. 40 ayat 26. Yesaya 40 ayat 26. Iya. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Iya. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Itulah Tuhan yang hebat. Dikatakan satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Percayalah Tuhan kita maha kuasa dan maha kuat. Haleluya. Saudara, rasakan setiap hari ada yang maha kuasa, ada yang maha kuat. Bersama ada di tengah-tengah kita. Pastikan 7 malam lagi ada yang maha kuasa, ada yang maha kuat di tengah-tengah kita. Maka akan terima hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Terus Pak, ayat 27. Ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Ya. Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terus. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Iya. Tuhan kita tidak lelah. Tuhan kita ya tidak lelah dan tidak lesu, tidak terduga pengertiannya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Terus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Siapa yang lemah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yang lelah, yang tidak berdaya diberi kekuatan. Haleluya. Haleluya. Itu saudara. Jangan hanya Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, tapi kita yang lelah tidak pernah merasakan kekuatan dari Tuhan. Itu saudara. Kita yang tidak berdaya tetapi enggak semangat kebaktian, tetapi enggak semangat berdoa, tetapi enggak semangat memuji Tuhan. Padahal Tuhan memberi semangat. Pastikan mendengar khotbah semangat, memuji Tuhan semangat, berdoa semangat. Haleluya.
Itulah Tuhan kita. Memberi semangat, memberi kekuatan. Terus Pak. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Itulah manusia, itulah manusia. Terus terakhir. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hebat enggak Tuhan kita? Itu jangan hanya tertulis di Alkitab, tapi realitanya nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Pastikan dengar firman, tetap semangat sampai selesai. Memata ke depan. Tapi Tuhan yang tahu hati kita. Kalau kan gini-gini kelihatan. Hasbillah. Kan? Ya. Tapi kalau kita berjuang, dilihat hati kita. Apa kita masih terima kekuatan? Apa kita masih semangat? Makanya posisi kita menanti-nantikan Tuhan. Diberi kekuatan. Ayat penutup. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa Tuhan hebat bagi orang percaya. Kalau ada di antara kita tidak percaya, kuasa Tuhan tidak hebat. Pastikan kita orang percaya. Kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah pekerja Roh Kudus. Menyucikan dan memberi kuasa. Maka orang di sekitar kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa lewat kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis
Terima kasih Tuhan. Sebentar kami tinggalkan ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkan hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Kepala Gereja mempelai pria surga yang kita bersama-sama. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberi luas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selesai ibadah kita pada hari ini, sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Shalom. Yang di sebelah kananku membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang, Ibu Kalin. menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa, kita bersorak, haleluya, bersorak. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh.